Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di channel ini seperti biasanya untuk menyaksikan video-video pembelajaran. Hari ini tanggal 25 November 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga tetap semangat, tetap jaya dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita dulu melihat KD atau kompetensi dasar pada tema 4. Nah, kita lihat untuk kompetensi dasar 3.6 yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, itu tadi untuk KD-nya. Kemudian, untuk indikatornya yaitu 3.61 yaitu menjelaskan ciri-ciri pantun. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. Yang pertama, melalui proses membaca pantun, diharapkan siswa mampu menyebutkan ciri-ciri pantun. Yang kedua, setelah melihat materi PowerPoint dan video pembelajaran dari layar proyektor mengenai pengertian pantun, siswa diharapkan mampu membuat pantun dengan tema tertentu. Kemudian yang ketiga, melalui proses diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu melaporkan dan menuliskan penggolongan dari pantun yang telah dibuat dan membacakan pantun di depan kelas. Nah, itulah tadi 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai masuk ke materi pembelajaran, yaitu pertama kita lihat dulu sama-sama mengenai pengertian pantun. Nah, untuk pengertian pantun, Pak Guru kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Tiap bait atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isinya. Nah, itulah tadi pengertian pantun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, setelah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pantun, kemudian kita lihat lagi ciri-ciri pantun. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Untuk ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama, pantun biasanya bersajak ABAB. Kemudian yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang keempat, baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, itulah tadi 4 ciri-ciri pantun. Sekarang kita lihat sama-sama penjelasan dari keempat ciri-ciri pantun ini. Oke, yang pertama tadi, pantun bersajak ABAB. Nah, apa itu sajak? Nah, sebelum kita lihat contoh dari pantun yang bersajak ABAB, kita lihat sama-sama dulu apa sih yang dimaksud dengan sajak. Nah, jadi sajak itu atau juga biasa disebut dengan rima adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima. Nah, termasuk dengan pantun ini. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah AB AB.
Nah, kemudian apa itu sajak ABAB? Nah, di sini yang dimaksud dengan sajak atau rima ABAB adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi, kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Untuk sampiran dan isi nanti Pak Guru jelaskan lebih jauh ya. Oke, kemudian nah, di sini Pak Guru berikan contoh pantun yang bersajak ABAB. Pak Guru bacakan, pergi ke pasar membeli jambu, tidak lupa membeli mangga. Sayangilah orang tuamu karena mereka kunci surga. Nah, di sini ada huruf terakhir U, kemudian pada baris ketiga juga ada huruf U-nya. Kemudian baris ketiga berakhiran huruf A dan baris keempat berakhiran huruf A. Nah, jadi inilah maksudnya tadi bersajak ABAB ya. Maksudnya sajak ABAB itu tadi baris pertama ini ya. Baris pertama sama bunyinya dengan bunyi pada baris ketiga sama-sama berakhiran U. Nah, kemudian baris kedua tadi huruf A sama bunyinya pada baris keempat. Nah, itu maksudnya sajak ABAB. Oke, sekarang kita melangkah ke ciri-ciri pantun yang kedua. Ciri-ciri yang kedua yaitu satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, sini Pak Guru berikan lagi contoh salah satu pantun. Nah, Pak Guru bacakan ya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini adalah satu bait ya. Ini satu bait pantun. Nah, kemudian terdiri dari 4 baris. Ini yang Pak Guru berikan warna kuning baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi itu maksudnya satu bait terdiri atas 4 baris. Baik, sampai sini sudah paham ya mengenai satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, baik kita lanjut ke ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, kita lihat dulu apa sih itu yang dimaksud dengan suku kata. Nah, di sini Pak Guru jelaskan, suku kata itu adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Nah, di sini Pak Guru berikan contoh salah satu pantun nasihat. Pak Guru bacakan lagi ya. Ikan hiu makan tomat, tomat matang dari pohon. Jika kamu mau tobat pada Tuhan, kamu memohon. Nah, di sini Pak Guru jelaskan tadi ya yang dimaksud dengan suku kata. Di sini ada suku kata ikan, ikan. I dengan kan itu dua suku kata. Kemudian hiu, hi dengan u itu dua suku kata. Kemudian makan, makan itu terdiri dari dua suku kata juga. Kemudian tomat, to dengan mat itu dua suku kata. Nah, jadi ini maksudnya tadi yang dimaksud dengan 8 suku kata. Jadi tadi ikan hiu makan tomat itu ada 8 suku katanya. Nah, jadi sudah paham kan yang dimaksud dengan suku kata tadi? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke ciri-ciri pantun yang keempat. Nah, di sini yang keempat yaitu ciri-cirinya yaitu baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu sampiran? Nah, jadi di sini sampiran adalah pengantar isi pantun yang terletak pada baris pertama dan kedua. Nah, di sini supaya bisa dipahami, Pak Guru berikan lagi contoh pantun jenaka. Pak Guru bacakan lagi, buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kamu belum mandi.
Nah, di sini yang berwarna kuning, tulisan yang berwarna kuning itulah yang disebut dengan sampiran. Nah, kemudian tulisan yang berwarna biru, nah inilah yang dimaksud dengan isi dari pantun tadi. Nah, sampai di sini sudah paham apa yang dimaksud dengan sampiran dan isi pantun. Oke, sekarang kita lihat jenis pantun dan contohnya. Nah, untuk jenis pantun dan contohnya, untuk berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi tiga, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, yang pertama, pantun kanak-kanak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Nah, kemudian yang kedua pantun muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara, dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Nah, kemudian yang ketiga pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua, adat budaya, agama, dan nasihat. Nah, kemudian jenis pantun dan contohnya yang berikutnya, untuk berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi empat, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pak Guru jelaskan satu-satu. Yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Nah, kemudian yang keempat, pantun kiasan. Nah, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, itulah tadi jenis-jenis pantun. Kemudian kita lihat contoh-contoh pantun tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Yang pertama contoh pantun kanak-kanak ya. Bisa dilihat di sini Pak Guru bacakan, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang, tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi contoh pantun muda. Pak Guru bacakan lagi. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh pantun tua. Nah, Pak Guru bacakan lagi. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh pantun jenaka lagi. Kita lihat sama-sama, Pak Guru bacakan lagi ya. Petik bui, jangan dikadut. Kalau dikadut banyak getahnya. Lihatlah embul, badannya gendut. Konon katanya banyak makannya. Nah, ini contoh pantun jenaka ya, terdengar lucu. Oke, kita lanjut. Contoh pantun nasihat. Pak Guru bacakan lagi ya. Pergi ke pasar membeli jambu, tidak lupa membeli duku. Sayangilah orang tuamu, karena mereka kunci surgamu. Baik, kita lanjut lagi contoh pantun kiasan. Pak Guru bacakan lagi. Pergi ke Arab beli sapi, pergi ke Amerika beli kerupuk. Jadilah seperti padi, makin berisi makin merunduk. Nah, kita lanjut ke pantun teka-teki. Contohnya seperti ini ya. Pak Guru bacakan lagi. Jalan-jalan ke tepi sungai, temukan emas di semak belukar. Kalau kawan memang pandai, buah apa yang bijinya di luar? Kira-kira apa? Buah apa yang bijinya di luar? Jika ingin jawab bisa jawab di kolom komentar nanti ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai pantun, di sini Pak Guru sudah siapkan lembar portofolio. Nah, bisa dilihat sama-sama. Di sini ada kolom jenis pantun dan contoh pantun. Silakan dikerja. Di sini ada jenis pantun, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun kiasan, pantun teka-teki, dan pantun kanak-kanak.
Tugasnya anak-anak yaitu menuliskan contoh dari kelima jenis pantun tersebut. Nah, tugasnya ini bisa bekerja secara kelompok atau sendiri-sendiri di rumahnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi tentang pantun ini. Oke, jadi semangat untuk mengerjakan tugasnya di rumah. Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, Pak Guru rasa cukup sampai di sini video pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Nah, untuk teman-teman atau anak-anak yang belum subscribe di channel ini, silakan subscribe channel ini agar kiranya ketika nanti ada video-video pembelajaran terbaru yang kami upload, maka Anda akan langsung bisa melihat video-video pembelajaran yang kami upload. Nah, sampai sini pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini dan Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.